Kita lanjutkan ke topik pertemuan ketiga, yaitu mengenai analisis dan desain lentur balok persegi bertulangan rangkap. Pada pertemuan kali ini, kita lebih fokus untuk bagaimana cara kita untuk menganalisis dan mendesain balok dengan tulangan rangkap, sebagaimana sebelumnya kita sudah pernah belajar mengenai balok persegi bertulangan tunggal. Nah, dalam hal ini, apa capaian yang akan dicapai oleh mahasiswa? Yang pertama yaitu mahasiswa nanti akan mampu menjelaskan ya, mengetahui dan melakukan bagaimana sih konsep-konsep balok bertulangan rangkap ya, baik dalam perhitungan maupun di lapangan. Seperti apa fisiknya, kemudian apa keuntungannya dan lain sebagainya. Kemudian setelah mengetahui konsep balok bertulangan rangkap, diharapkan mahasiswa akan mampu nanti untuk melakukan analisis lentur pada balok persegi bertulangan rangkap. Ya, di sini bagaimana cara menganalisis dengan kondisi balok yang diberikan tulangan tekan, kemudian apa saja syaratnya ketika balok tersebut harus diberi tulangan tekan. Ya. Kemudian yang ketiga, mahasiswa harus mampu nanti untuk mendesain lentur penampang balok persegi bertulangan rangkap. Nah, ini akan menjadi capaian kompetensi kita, baik secara teoritis ya maupun konsep di lapangan, agar mahasiswa memiliki dasar yang jelas dalam melakukan pengawasan ataupun pelaksanaan pekerjaan. Baik, kita langsung masuk kepada topik yang pertama, yaitu konsep balok bertulangan rangkap. Nah, sebelum itu, mari kita sama-sama review konsep-konsep dasar dalam desain untuk balok persegi bertulangan, beton bertulang. Jadi di mana asumsi kita untuk pada desain yaitu menggunakan metode kekuatan atau strength design method, atau disebut dengan metode ultimate. Yang harus kita jadikan boundary atau batasan adalah yang pertama, distribusi tegangan pada beton adalah linear, ya, linear. Kemudian yang kedua, untuk modulus elastisitas baja tetap ES itu nilainya 200.000 MPa. Kemudian penampang datar akan tetap datar setelah terjadi lentur. Nah, itu asumsi kita. Yang keempat adalah kuat tarik beton. Kita abaikan karena nilainya kecil ya, 1/10 dari kuat tekannya, lebih kurang seperti itu. Yang kelima adalah regangan maksimum serat tekan beton terluar atau epsilon aksen CU itu adalah 0,003. Kemudian yang terakhir adalah bentuk dari distribusi tegangan tekan beton diasumsikan berupa persegi 4. Ya. Nah, selanjutnya konsep yang perlu kita ingat adalah ada 3 jenis konsep regangan ya yang terjadi pada beton bertulang, di mana secara umum ada 3 jenis penampang yang didefinisikan pada kondisi seimbang, dominasi tekan dan dominasi tarik ya. Di mana penampang lain yang berada di antara penampang dominan tekan dan dominan tarik dinamakan berada pada daerah transisi. Di samping itu ditambahkan pula bahwa regangan tarik atau epsilon T pada kuat nominal daerah transisi tidak boleh kurang dari 0,04 ya. Itu ketetapan kita supaya masih berada pada kondisi terkendali tarik untuk setiap komponen struktur lentur tanpa beban aksial. Ataupun bila ada beban aksial tidak melebihi dari 0,1 FC prime dikali AG. Dengan AG adalah luas gross dari penampang beton atau luas dari seluruh penampang beton. Ini adalah pasal 9.3.3.1. Kemudian review selanjutnya adalah kita mengingat kembali adalah blok tegangan Whitney ya. Ini adalah transformasi dari penampang struktur balok kita, di mana B ini adalah lebar balok, C adalah tinggi sumbu netral, D adalah tinggi efektif, di mana pada kondisi aktual bekerja gaya sebesar FC prime untuk daerah tekan dan sebesar T untuk daerah tarik. Di mana pada blok tegangan Whitney itu digambarkan secara sebelumnya itu berdasarkan hasil riset di laboratorium ya, bahwasanya bentuk dari blok tegangan tekan itu berupa curve atau parabolik, di mana nilai maksimumnya adalah FC prime ya. Kemudian di bagian bawahnya bekerja tegangan tarik itu sebesar T sama dengan AS dikali FY.
ya. Nah, kemudian oleh Whitney disederhanakanlah bentuk blok tegangan yang berbentuk curve parabolik ini menjadi persegi 4 untuk mempermudah mencari titik berat untuk meletakkan resultan gaya nantinya. Ya, setelah bloknya menjadi persegi 4 yang semula tingginya C berubah menjadi A, ya. Karena tadi C itu untuk penampang parabolik dikonversi menjadi persegi, makanya tinggi blok tegangan tekannya menjadi A, di mana nilai A ini adalah beta aksen beta 1 kita kalikan dengan C atau garis netral yang berada pada penampang parabolik tadi, sehingganya nilai A tersebut menjadi tinggi blok tegangan beton, ya. Di mana untuk besarnya tegangan yang bekerja pada blok ini adalah sebesar yang semula adalah FC prime, itu karena dikonversikan menjadi persegi 4 maka bernilai 0,85 FC prime, ya. Kemudian maka dari itu diperolehlah resultan gaya atau yang disebut dengan C besar, yaitu sebesar 0,85 dikali FC prime dikali penampangnya yaitu A dikalikan dengan B, ya, seperti yang terlihat pada gambar 3 dimensi ini. Nah, jarak dari dua gaya yang bekerja itu kita namakan dengan Z, dan itu jarak antara resultan gaya tarik dengan resultan gaya tekan, di mana untuk nilai Z sendiri adalah D atau tinggi efektif dikurang dengan A atau tinggi blok tegangan tekan per 2, ya. Jadi untuk menghitung momen nominal bisa kita hitung dari dua arah, yaitu karena kita memakai konsep keseimbangan C sama dengan T, maka boleh kita gunakan untuk C kita kalikan Z atau T kita kalikan dengan Z. Mudah-mudahan review ini dapat mengingatkan kita semua terhadap pembelajaran sebelumnya. Nah, hal yang harus kita garis bawahi lagi adalah untuk faktor reduksi kekuatan yang selalu kita harus jadikan kontrol, ya, kontrol, di mana di sini untuk menentukan kondisi penampang kita apakah terkendali tekan pada daerah transisi atau terkendali tarik, ya. Kalau kita dalam desain untuk komponen struktur lentur beton bertulang, nilai regangannya harus sama atau lebih besar daripada 0,4, ya. Untuk 0,4 supaya nanti dia itu tetap pada daerah transisi yang cenderung tarik, dan kalau yang epsilon T-nya besar dari 0,005 sudah pasti adalah terkendali tarik, ya. Dan grafik ini pun digunakan untuk mendapatkan nilai V, ya. Nilai V, ya. Kalau untuk epsilon T kita 0,5 itu otomatis epsilon P kita bukan epsilon P, nilai V kita adalah 0,9, ya. 0,9. Jadi ketika kita mencari VMN nantinya, itu tinggal kita kalikan 0,9 dikali MN untuk mendapatkan kapasitas dari penampang, ya. Jadi untuk review kita cukupkan. Semoga dengan konsep-konsep awal ini kita bisa mengetahui secara keseluruhan. Selanjutnya kita masuk kepada analisis dan desain balok bertulangan rangkap, ya. Kita sudah mempelajari pada balok persegi yang memiliki tulangan tunggal. Namun pada kenyataannya di dalam pelaksanaan di lapangan, tulangan beton tidak hanya ditaruh di dua sisi, tetapi juga ada di kedua sisinya, di bagian atas maupun bawah. Apabila kita manfaatkan keduanya, maka salah satu tulangan akan berfungsi sebagai tulangan tarik, sedangkan yang tulangan yang lain akan berfungsi sebagai tulangan tekan. Nah, balok yang demikian dikenal dengan istilah balok bertulangan rangkap, ya. Penggunaan tulangan tekan sering digunakan pada daerah yang momen negatif dari suatu balok menerus yang cukup panjang, ataupun ditemukan juga di tengah bentangan balok yang panjang tadi, serta dia harus memikul beban yang berat serta memiliki syarat kontrol lentutan yang cukup ketat. Nah, jadi kalau kita menjumpai hal tersebut, terkadang perencana struktur terpaksa harus menambahkan tulangan tekan dalam mendesain baloknya. Nah, sering juga karena ada batasan tinggi balok yang dibatasi untuk mengakomodir kebutuhan arsitektural, maka tinggi balok harus dibatasi, tidak boleh terlalu tinggi, akibatnya
balok tersebut tidak bisa kita desain sebagai balok bertulangan tunggal. Jadi kita harus mencari opsi dengan menggunakan tulangan rangkap. Selanjutnya kita akan mengetahui keuntungan dari kita menggunakan balok bertulangan rangkap ya, atau dengan menambahkan tulangan tekan. Nah, kira-kira gambarnya seperti yang kita lihat di bawah ya, dengan adanya tulangan tarik ya, kemudian yang biasa kita istilahkan dengan tulangan tunggal. Nah, jadi kita menggunakan tulangan tekan jika kapasitas penampang dan tulangan tarik kita tidak mampu memikul beban ya. Jadi kita perlu menambahkan AS aksen yang posisinya di atas ini ya. Jadi kekurangan dari kapasitas tersebut akan disempurnakan oleh penambahan tulangan ya. Nah, di sebelah kiri ini dan sebelah kanan ini adalah balok bertulangan tunggal yang tanpa ada tulangan tekan. Makanya disebut dengan bertulangan tunggal. Kalau dia mempunyai tulangan tekan, maka disebut bertulangan rangkap. Jadi mari kita lihat yang pertama, yaitu keuntungannya adalah mengurangi lendutan jangka panjang. Ya, ini adalah kurva lendutan dari tengah bentang ya dalam satuan inci versus waktu ya, waktu. Jadi lamanya pembebanan. Jadi kalau kita lihat di sini ya, kalau istilahnya itu row aksen kita, rasio tulangan tekan kita sama dengan 0 ya, lendutan dari tengah bentang kita cukup tinggi ya. Kalau kita lihat di umur 140 hari bisa-bisa terjadi lendutan di tengah penampang itu sebesar 5 inci ya. Itu kan berdasarkan riset ya, 240 hari, dan dalam umur 2 tahun ya lumayan tinggi ya, hampir mendekati 6 inci. Nah, mari kita lihat dengan adanya row aksen ya. Row aksen ya, jadi kita akan ada penambahan di sini ya, penambahan di sini. Jadi akan lebih rendah ya lendutan di tengah bentang dibandingkan yang tidak mempunyai rasio tulangan tarik ya, yang di sini. Jadi di sini terlihat dalam umur 2 tahun lendutan di tengah bentang itu 4 inci. Jadi itulah salah satu keuntungannya. Nah, jadi fungsi utama yang paling penting dari penambahan tulangan tekan adalah mengurangi lendutan jangka panjang akibat beban yang bekerja secara kontinu ya. Kemudian yang kedua, meningkatkan daktilitas ya. Daktilitas atau kelihatan ya. Jadi daripada struktur tersebut supaya tidak terjadi keruntuhan tiba-tiba. Mari kita baca. Jadi dengan adanya tulangan tekan ya akan mengurangi tinggi blok tegangan tekan ekuivalen dari beton ya. Jadi tingginya blok tegangan tekan itu akan berkurang sehingganya penampang kita menjadi terkendali tarik ya. Nah, jadi dengan berkurangnya A atau tinggi blok tegangan tekan ekuivalen ya, maka regangan tulangan tarik akan menjadi naik dia ya. Sementara untuk yang tekan dia menjadi pendek ya, dan menghasilkan perilaku blok yang lebih ductile ya atau terkendali tarik ya. Jadi di sini pun kita lihat ya dari grafik ya, terlihat di sini kurvatur ya. Ya, kurvatur dikalikan H dalam persen, terlihat di sini dengan adanya rho sama dengan 0, yaitu bernilai ya sekitar 0,13 ya. Jadi kemudian dia dengan ada rho aksen sama dengan rho, di sini ada penambahan tulangan tekan, dia lebih tinggi ya, lebih elastis ataupun ductile ya. Dengan kurvatur itu sekitar yang ke-7-an. Nah, jadi seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah menghasilkan keruntuhan tarik pada struktur ya. Ketika rho sama dengan rho balance ya, maka balok akan mengalami keruntuhan yang bersifat getas. Ya, kita sudah pelajari di balok tulangan tunggal. Ketika daerah tekan beton hancur sebelum tulangan baja mengalami luluh ya. Jadi dia akan mengalami keruntuhan getas ketika beton hancur sebelum tulangan baja mengalami luluh. Nah, apabila pada balok tersebut diberikan tulangan tekan, tentu saja yang mencukupi ya, maka kehancuran beton dapat dicegah ya, hingga tulangan baja tarik dapat mengalami luluh terlebih dahulu. Ya, pada kasus ini balok akan mengalami keruntuhan ductile. Ya, untuk keperluan perencanaan struktur beton bertulang yang tahan gempa disyaratkan rho aksen sama besar dari 0,5 rho. Ya, rho aksen rasio tulangan tekan lebih besar dari 0,5 rho ya. Kemudian yang keempat adalah memudahkan dalam proses fabrikasi ya. Pada umumnya balok beton bertulang diberi tulangan geser ya. Untuk menempatkan tulang geser pada posisi yang tepat ya di dalam casting, biasanya tulang geser diikatkan ya pada suatu tulangan
memanjang di sudut-sudut bagian atas ya. Kalau yang di bagian bawah sudah diisi oleh tulangan tarik ya. Nah, apabila tulangan memanjang ini tidak diberi penyaluran yang mencukupi ya, maka tulangan ini dapat pula berperan sebagai tulangan tekan ya. Meskipun umumnya tulangan ini diabaikan dalam proses desain karena memberikan semangat yang kecil pada kuat momen nominal penampang ya. Maksudnya tulangan atas ya yang seperti ini yang digunakan biasanya untuk mengkaitkan dari sengkang ya, mengkaitkan sengkang. Meskipun apa namanya yang lazim digunakan itu geometrinya tidak terlalu besar atau apa, tapi fungsinya cukup baik ya dalam hal memudahkan dalam pengikatan sengkang ke tulangan longitudinal ya. Demikian.